pesan yang ingin disampaikan dari KPK bahwa KPK sebelumnya telah menerbitkan surat edaran atau SE nomor 2 tahun 2026 tentang pengendalian gratifikasi dan pencegahan korupsi, khususnya menjelang hari raya dan situasi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Melalui surat edaran tersebut, KPK mengingatkan seluruh penyelenggara negara dan aparatur sipil negara untuk menjaga integritas jabatan dengan tidak menerima atau meminta pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatan dan pelayanan publik. Ya, karena menjadi pengetahuan kita bersama bahwa pada saat menjelang hari raya praktek-praktek seperti ini sering terjadi, sehingga KPK perlu menerbitkan surat edaran dimaksud, yaitu surat edaran nomor 2 tahun 2026. Selain itu, pemerintah juga telah memberikan THR kepada 10,5 juta ASN, TNI, Polri di seluruh Indonesia dengan nilai total mencapai 55,1 triliun. Jadi seharusnya apa yang dilakukan oleh saudara AUL tidak perlu lagi dilakukan, karena baik ASN, TNI, Polri itu pemerintah sudah memberikan THR yang mencapai 5,51 triliun. Sehingga dalam menjaga hubungan baik dan kerjasama antara pemerintah dan Forkopimda tidak perlu lagi ada pemberian THR. Jadi karena sudah mendapatkan, di pemerintah juga sudah mengantisipasi hal tersebut dengan memberikan tunjangan hari raya kepada seluruh ASN, TNI, dan Polri. Sehingga tidak perlu lagi repot-repot kepala daerah untuk menyediakan atau mencari THR bagi eksternal, dalam ini untuk Forkopimda, dan untuk pencariannya mendapatkannya dilakukan dengan cara-cara yang melawan hukum. Penyiapan THR oleh kepala daerah melalui para perangkat daerah menunjukkan perilaku penyelenggara negara yang tidak berintegritas dan secara hukum tidak ada alasan pembenar maupun pemaafan. Di sisi lain, hal tersebut dapat menimbulkan efek domino, penyimpangan dari pelanggaran dan pelanggaran lainnya dalam menyiapkan uang yang diminta. Seperti halnya meminta kepada pihak swasta yang dijanjikan mengerjakan proyek di daerah, sehingga hal itu akan berdampak pada kerugian keuangan negara daerah serta kualitas pembangunan infrastruktur di Kabupaten Cilacap. Selain itu, pemberian THR juga dapat menjadi modus agar jika ada dugaan penyimpangan atau pelanggaran yang terjadi pemerintah daerah tidak ditindak oleh aparat penegak hukum setempat sebagai salah satu unsur Forkopimda. Ada coy-nya di situ ya. Ketika diberikan THR kepada Forkopimda, tentu Forkopimda yang memiliki tugas dan kewenangan selaku aparat penegak hukum akan menjadi segan kepada kepala daerah dimaksud. KPK menduga pemberian THR dari kepala daerah kepada Forkopimda tidak hanya terjadi di Kabupaten Cilacap, tapi juga terjadi di daerah-daerah lainnya. Untuk itu, yang belum atau yang kedepannya tidak perlu lagi bagi kepala daerah untuk memberikan THR, karena tadi juga telah disampaikan bahwa pemerintah sudah memberikan THR pada seluruh ASN, TNI maupun Polri. Untuk itu, KPK mengingatkan agar kepala daerah dan Forkopimda memiliki komitmen yang sama dalam upaya pemberantasan korupsi dan saling mendukung dalam mewujudkan prinsip good governance di daerahnya masing-masing dengan penuh integritas. Demikian halnya sekretaris daerah sebagai pejabat senior dan karir di lingkungan pemerintah daerah seharusnya bisa menolak perintah dari kepala daerah yang dapat berdampak hukum, dan juga bisa mengingatkan kepada kepala daerah, dalam hal ini bupatinya, bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum. Dengan mengikuti dan melaksanakan instruksi, maka patut diduga yang berkaitan turut serta atas perbuatan yang disangkakan penyidik dan perbuatannya layak untuk dimintai pertanggungjawaban secara hukum.
KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi bagi pemerintah daerah berkoordinasi sejak awal untuk memitigasi potensi risiko penyimpangan, sehingga para kepala daerah dapat memastikan setiap kebijakan dan proses pemerintahan tetap berjalan dalam koridor tata kelola yang bersih dan akuntabel. KPK melalui fungsi pendidikan dan peran serta masyarakat juga turut gencar mewujudkan ekosistem anti korupsi di daerah, salah satunya melalui program kabupaten dan kota anti korupsi, yang turut mendorong pelibatan penuh dari masyarakat sebagai pengguna layanan publik di daerah. Sekali lagi, KPK mengingatkan bahwa kepala daerah tidak memiliki kewajiban memberikan suatu apapun kepada pihak eksternal untuk itu. Menjauhi praktik-praktik semacam ini merupakan bagian penting dari upaya menjaga integritas jabatan dan memastikan kewenangan tidak disalahgunakan. Terakhir, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat, khususnya masyarakat di Kabupaten Cilacap yang telah menjadi bagian dari kami untuk melihat dan mengawasi proses-proses atau jalannya pemerintahan di Kabupaten Cilacap dan melaporkan apabila ada penyimpangan. Dan ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh pihak, ya, dan khususnya kepada rekan-rekan jurnalis yang tentunya menyampaikan informasi-informasi